semuanya, ketemu lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa. Jadi kawan cipta rasa yang akan kita ajak ngobrol di edisi kali ini adalah kawan-kawan dari Peer Actor. Bagaimana mereka menggagas Peer Actor ini dan apa aja kegiatan yang mereka lakukan akan kita ulik di edisi kali ini. Jadi pastikan kalian nonton terus videonya sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol bareng Taman Kata-Kata. Halo semuanya. Halo. Ini bisa kenalan dulu dong, ini rame-rame. Oh, iya. Siapa aja nih? Ya, aku Davin, Mbak. Davin, kalau di Taman Kata-Kata jadi perannya? Ya sebut aja anggota dulu sementara. Oke. Terus? Aku Balia, anggota juga. Oke, Balia, Davin, Balia, terus? Aku Fadil. Aku sebagai Fadil. Oke. Dan terakhir? Putu. Ya. Oke, Davin, Balia, Fadil, dan Putu. Ya. Oke nih, aku mau nanya dulu nih. Kalian bisa share ke teman-teman Karsa, apa sih Taman Kata-Kata ini Peer Actor yang seperti apa dan spirit apa sih yang melatar belakangi kalian membentuk Taman Kata-Kata ini? Siapa nih yang mau jawab? Putu. Oke. Oke, Mas Putu. Kalau spirit awal kami menggagas, menginisiasi Peer Actor Taman Kata-Kata ini ya kebutuhan untuk membentuk satu training forum ya, satu ruang berlatih gitu yang mempertemukan teman-teman aktor sebaya satu generasi gitu, atau teman-teman yang masih punya ketertarikan belajar seni peran atau seni pertunjukan gitu. Oh, oke. Tapi itu awalnya teman-teman kalian ini dari satu kampus, dari satu kalian awalnya ketemunya gimana nih? Oh ya, awalnya ya kami pernah dalam satu kelompok teater yang sama gitu, tapi beda-beda angkatan. Oh gitu. Sebenarnya kami nggak pernah main bareng ya, nggak pernah dalam satu proses produksi bareng gitu. Tapi aku melihat teman-teman ini punya punya potensi, masih punya ketertarikan belajar. Jadi ya udah, kenapa kita nggak kumpul bareng gitu untuk belajar lagi, karena ya dulu kalau di kampus kan istilahnya terbatas sama schedule angkatan juga masa produktifnya kan paling cuma 3 tahun gitu. Setelah itu teman-teman kan kayak mencari ulang kan komunitasnya, forumnya untuk belajar lagi. Nah, ya aku menangkap itu sih, menangkap kebutuhan untuk ya kumpul dan belajar lagi. Oke, jadi sebuah wadah di mana mempertemukan teman-teman dengan latar belakang kan mereka setiap aktor nih mereka punya proses, mereka punya latar belakang prosesnya sendiri, punya ilmunya sendiri, kemudian berbagi bareng di sini gitu ya, berbagi ilmu bareng. Ya benar, itu gitu. Benar itu juga spiritnya, Mbak. Karena kami sadar tiap aktor, tiap performer, tiap orang tuh punya dan membawa pengetahuan, keterampilan, referensi. Nah, itu yang juga jadi spirit untuk gimana di Taman Kata-Kata ini kami duduk bersama, berlatih bersama untuk bertukar satu sama lain. Gitu. Oke. Terus sekarang ini masih skopnya tuh masih teman-teman ini apa sudah mulai membuka diri untuk teman-teman dari luar untuk belajar bareng? Ya, mau jawab? Ya, mulai tahun ini tuh kan kita baru jalan 2 tahun ya, Mbak. Tahun kedua Yeah. Jadi tahun ini kita mencoba untuk memperluas teman-teman yang pengen berlatih juga gitu. Jadi mungkin skopnya bukan kita aja, tapi akhirnya kan kita kan akhirnya bikin Instagram juga. Jadi biar teman-teman yang tertarik juga kayak ada nih Taman Kata-Kata buat latihan keaktoran gitu. Jadi mulai sekarang, baru ya Put, baru latihan kita 3 kali latihan. Dan teman-teman yang ikut komunitasnya juga makin beragam gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi makin seru sih. Iya, tapi itu mereka semuanya punya latar belakang keaktoran atau bisa juga dari nol tapi mereka pengen belajar nih keaktoran? Ada yang dari nol. Ada yang latar belakangnya musik, ada. Oh ya? Oke, jadi terbuka untuk umum yang memang benar-benar pengen belajar gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau kegiatannya sendiri nih, kegiatannya di training forum itu apa aja yang dilakukan?
latihan apa gitu misalnya yang rutin dilakukan? Ya, kalau sejauh ini latihannya kami targetkan untuk pengolahan vokal sebagai salah satu alat ya, modalitas instrumen dari aktor. Dan itu di awal kami merencanakan jadwal latihan gitu ya, untuk berapa kali latihan sampai akhir bulan apa. Kalau yang sekarang posisinya kita rencanakan sampai akhir Ramadan ya. Iya. Ya misalnya kayak gitu ya. Dan pada saat memulai membuat rencana itu, kita itu kayak dikatakan Putu tadi, kita melihat lagi posisinya, referensi teman-teman, modal teman-teman seperti apa nih, apa yang masih bisa dieksplorasi. Nah, kita membentuk katakanlah kurikulum untuk perencanaan latihan itu berdasarkan itu tadi. Oke. Dan Jadi kita selalu sharing juga, Bala yang dicari apa sih, masih penasaran sama apa tentang vokal, Fadil mencari apa kayak gitu. Jadi kayak ini ya, bener-bener anggota di situ kalian ajak apa ya? Mereka juga ditanya nih, mereka kebutuhannya apa, mereka pengen apa sih yang pengen dieksplor gitu ya. Jadi kurikulumnya tuh nggak saklek tapi berkembang Berkembang terus, kebutuhan iya. ya. Benar. Oke. Terus kan ini apa namanya, kan tadi latar belakangnya macam-macam ya, ada yang benar-benar dari nol, ada yang dari musik. Itu ada ini nggak treatment tersendiri ya buat teman-teman, kan pasti beda ya latihan bareng orang yang memang belum pernah main teater gitu misalnya. Atau tadi itu atau misalnya tadi oke nih kamu pengen apa yang pengen diulik gitu. Gimana treatment buat yang misalnya yang benar-benar baru ini gitu. Ya sebenarnya kita mengadakan sharing untuk teman-teman berbagi rasa penasarannya, itu bagian dari treatment juga. Itu ya. Iya. Soalnya waktu itu juga pernah ada latihan nyanyi ya kalau nggak salah. Pas di tahun pertama itu kan memang bener-bener latihan nada segala dan semacamnya yang terkait musik gitu. Teman-teman yang mengajarkan pun nggak cuman itu aja, kayak misalnya Putu ini kan memang basicnya dari teater. Yang biasa ngisi kan memang Putu yang memang dekat sama teater, kayak olah vokal dan semacamnya. Tapi memang ada beberapa waktu misalnya teman-teman yang memang dekat dengan musik gitu, itu juga mungkin juga bisa ngisi gitu. Kayak kemarin ada teman-teman yang basicnya vokal musik. Gitu, itu akhirnya kita latihan nyanyi kemarin ya. Di tahun pertama itu. Mungkin karena basicnya kita belajar vokal dan pelikanan, jadi kan semua apa ya, kayak aspek mana aja sebenarnya kan menggunakan vokal dan pelikanan gitu. Dan misal kayak kemarin kita juga ada Mbak Omi itu dongeng gitu. Nah kan cara mereka menyampaikan dongeng dan cara kita berteater atau kita nyanyi kan itu beda ya Mbak. Jadi kayak kita sharingnya gimana sih pengolahan vokalnya kalau misalkan jadi pendongeng gitu. Jadi karena mungkin basicnya vokal dipakai di mana aja, jadi enak gitu, ada benang merahnya gitu. Oke. Terus ini nih, kemarin kan aku kalau lihat Instagramnya Taman Kata-Kata kayak ada apa ya, itu bukan podcast ya, yang di Spotify itu kayak bagian dari ini juga, bagian dari apa ya, latihan atau ujian atau apa outputnya. Itu gimana tuh? Jadi setelah selesai training akan pentas gitu kata ibaratnya. Kalau pada saat itu kita kan kita latihan vokal dan salah satu metodenya pada saat itu kita membawa naskah. Nah, sebenarnya naskahnya lebih banyak daripada yang akhirnya kita buat drama audio itu. Pada saat kita latihan, di sisi di samping kita fokus pada materi vokalnya, kita juga akhirnya kan mendiskusikan naskahnya. Dan kita melihat teman-teman paling gelisah dengan naskah-naskah yang mana gitu. Baru dimulainya prosesnya. Proses untuk awalnya bulan apa berarti pas itu? Itu semester pertama 2021 ya. Mulai masuk ke membahas Gerak naskah naskah itu. itu habis lebaran.
Habis Bisa Lebaran. Lebaran Lebaran ya mungkin ya. 2021 ya. Iya. Oke. Mei, Juni. Jadi Tetap awalnya yang dilakukan progres paling utamanya itu latihannya itu, proses latihannya itu. Ketika ada naskah yang bisa menampung kegelisahan teman-teman, terus kita merasa bisa mengerjakan drama audio itu, kemudian kan ada materi lagi yang muncul, materi tentang vokal di mikrofon, di rekaman, kemudian membayangkan audiens Spotify, itu kan bener. proses baru Iya, lagi, bener. pembelajaran baru lagi. Oke. Jadi nggak berhenti latihan terus itu tadi ya di Spotify atau di Spotify, tapi setelah itu muncul proses baru lagi untuk bagaimana beradaptasi dengan penonton di Spotify, juga latihan bagaimana teknik vokal dengan mikrofon ya gitu. Ya, benar. Jadi kan itu tadi setelah proses latihan, kemudian drama audio. Nah, ini teman-teman yang selesai itu ada kelas selanjutnya atau gimana biasanya prosesnya di Taman Kata-Kata? Atau Ya itu kalau kemarin jatuhnya karena kami habis produksi itu, kami tarik nafas cukup panjang. Panjang kita karena rehat. terutama ada kelelahan dari segi intensitas latihan sama emosional juga. Karena, apa itu emosional? ya kebetulan karena naskah yang dipilih kebetulan beririsan dengan kegelisahan besar teman-teman. Karena kebetulan kita bondingnya over trauma, Mbak. Jadi Kata akhirnya naskah-naskah yang dipilih tuh benar-benar yang relate sama masing-masing gitu. Jadi ketika mungkin sebelum-sebelumnya kita memilih naskah-naskah yang di luar kita, entah kenapa kemarin kita bertemu itu tuh akhirnya memilih naskah yang lebih ke dalam gitu, kayak wah ada apa nih sama aku. Dan itu ternyata relate ya kan Iya, semuanya. dan itu ternyata melelahkan, emosional. Draining ya. Iya, draining banget. Oke. Terus ini nih kan dari proses latihan dari tadi kan di sini macam-macam latar belakang, ada nggak sih pengalaman seru atau yang itu mengesankan buat kalian, atau yang lucu atau yang gimana gitu dari proses latihan ini? Kan tadi macam-macam nih orangnya kan latar belakangnya, ada nggak? Masing-masing aja. Ada nggak tuh? Yang lucu. Adil deh. Ini nih Yang lucu juga boleh dong. iya. Yang lucu apa? Nggak tahu sih, karena memang kita kemarin ya salah satunya produksinya memang drama radio lewat Spotify kan. Memang kita basisnya teman-teman teater, aktor gitu yang memang penonton tuh bisa ngelihat kita bermain segala macam, tapi karena memang kita punya tiba-tiba berada di medium yang berbeda dengan basic teater gitu. Ya kita produksi drama radio Spotify, dan itu cukup menarik juga prosesnya. Yang aku ingat tuh waktu itu jadi kita tuh kayak berusaha menipu penonton melalui suara gitu. Kayak misalnya kemarin tuh aku ingat kita tuh mau bikin ambience di kafe. Oh iya. Kita mau bikin ambience di kafe, terus memang adegan pada saat itu kan waiters yang ngebawain minuman. Bawain minuman. Nah, ambience itu kan aku ya waktu itu memahaminya logikanya ya, ambience di di drama radio itu kan akan berbeda kan di teater yang memang penonton bisa lihat. Nah, di drama radio kan penonton harus mengimajinasikan melalui bunyi-bunyi ambience gitu. Bener. Jadi adegannya waiter nganterin minuman disajikan gitu ke toko. Nah, di situ tuh kan yang nggak orang naruh gelas itu kan cuman tek masa ya cuman gitu doang kan, nggak bisa ngebayangin tek doang itu. Akhirnya harus ada suara kemerincing es. Nah, Oh iya lucu deh. Apa ini?
Harus saya ada kemerincing es, suara kemerincing es di ambience-nya kan. Nah, tapi ya udah siasat kita waktu itu Beli es batu. beli es batu. Tapi pada mesen es teh semua. Iya. Mending es tehnya utuh kan. Taunya esnya cair semua kan Iya, waktu itu lah sebelum es batunya udah cair karena kelamaan tek yang sebelumnya. Jadi udah yang sebelumnya tek lama banget, mau tek ini keburu cair kan. Soalnya ngakal kan sekalian habis itu buat diminum. Oh, gitu. Kita udah sengaja beli es teh kan. Terus ya udah daripada ini, tapi aku bingung pada saat itu kan, ya udah beli es teh, terus esnya udah cair tapi tetap tuang tuh tehnya di gelas gitu. Tapi tetap nggak ada suara kemerincing. Masa iya gelas diginin doang. Akhirnya kita akal-akalin menggunakan kunci dicelupin ke Kunci motor ya. Keliling ya. Habis dari minum enggak? Nah itu Ada yang mau minum. ada teman kita yang mau minum. Yang jadi masalah kan ya kenapa pakai air teh itu, kenapa nggak pakai air putih biasa? Iya juga. Terus kan adegan selanjutnya ya kayak pura-pura mesen gitu loh, pura-pura mesen. Kamu mesen apa? Minum es teh, ya udah diminum. Itu Yang kena kunci. Dia kan habis sarapan. Tapi dia tahu nggak itu? Nggak tahu. Jadi buat pendengar yang udah pernah dengerin drama audio kami, kalau ada suara es teh itu kunci motor. Itu kunci motornya. Tadi udah disebutin kata kuncinya di kafe. Itu ada tuh di salah satu 2 audio ini kita ya di Spotify. Kan cuma 2 nih. Salah satu. Dia nggak Masih, masuk rumah sakit. Enggak. Aman. Oke. Jadi emang harus ini ya, cepet ya ininya ya. Menyiasati ya. Menyiasati. Ya. Ada lagi nggak pengalaman yang Aku ada teknis banget, sama kayak ini teknis banget. Persiapan itu kan, aku baca aku rekaman juga pada saat itu. Pada saat masuk ruang rekaman tuh aku seolah mengingat-ingat metode yang udah kulatihkan gitu ya. Oh, nafas, badan, segala macam imajinasi gitu ya. Begitu kita mulai rekaman, ada tuh kan kita pakai kontrakan teman. Suara dari luar masih masuk. Ayam, Mbak. Aduh. Dan itu dalam gang perkampungan sempit juga. Iya. Jadi ibaratnya kita lagi kayak gini, ada ayam di situ tuh. Nggak tahu di mana kenceng banget gitu kan. Dan namanya ayam kan nggak bisa kita. Iya. Kita nggak bisa nebak juga ini berapa detik sekali, berapa menit sekali. Gitu. Entah itu suara ayam, tukang es, burung tetangga. Jadi ini loh apa sih itu yang saklar itu? Listrik bunyi, listrik selesai. Listrik. Iya. Ya ampun, suara-suara yang biasa terdengar ya. Terus gimana tuh tadi ayam-ayamnya? Enggak kalian ini kan, enggak kalian potong. Dalam hati pinginnya gitu, Mbak. Tapi punya orang gitu kan. Tapi jadinya ketika baca aku jadi ini tantangan banget itu memecah fokus untuk fokus ke itunya naskahnya ya. Iya, jadi begitu ayam bunyi aku ngulangin 1 kalimat gitu kan. Ngulangin 1 kalimat. Aduh. Kapan bunyi lagi, ngulangin lagi. Yang kasihan mungkin yang edit audio. Iya benar juga, capek. Aska aman. Sampai keriting loh rambutnya pusing. Itu kalau masih ada suara ayam itu dipotong-potong jadiin Ayam goreng. enggak, suaranya jadiin kompilasi suara ayam. Bisa. Tapi kira mau dimasak, Pin. Gambar punya orang itu. Jadi emang macam-macam ya ini pengalaman. Iya, tantangan. Harus adaptasi sama ruang rekaman. Iya. Gimana aktor juga beradaptasi di situasi pentasnya kan itu kan. Logikanya kan beda. Iya, itu salah satu proses ini juga ya. Ilmu baru juga ya buat teman-teman. Gimana mereka bisa beradaptasi dengan hal-hal yang nggak terduga itu tadi ya. Benar. Ayam kayak es batu. Benar. Oke. Terus ini nih, itu kan tadi kan Taman Kata-Kata ini kan banyak belajar dari sesama anggota nih, latar belakang pengetahuan dari sesama anggota. Tapi di luar itu kan kalian pasti juga pernah berproses main teater gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih pandangan teman-teman tentang peran penonton dalam proses berkesenian kalian gitu.
peran penonton ya. Mungkin kurang lebih sama ya kayak tadi yang aku cerita terkait apa namanya adaptasi kami ketika memang kami backgroundnya teater yang di panggung dilihat penonton langsung. Kemudian kemarin di 2021 kami produksi drama radio. Terus ya cuman apa yang muncul tuh ya hanya vokal, suara dan logikanya kan penonton harus bisa mengimajinasikan itu yang kemudian kepenontonan di sini menurutku lebih apa ya menjadi tantangan tersendiri gitu loh ketika kita berteater sama kemarin produksi drama radio ya di Spotify itu. Kemudian kita juga itu tadi selain apa ya mengusahakan penonton untuk mengimajinasikan suara ya kayak misalkan mungkin beberapa teman-teman punya pengalaman apa dengerin apa radio show di radio dulu kan itu juga imajinasi yang kemudian banyak bermain di sana. Kemudian kalau misalkan di kami ya bagaimana mensiasati hal itu penonton tuh bisa mengimajinasikan apa yang terjadi di cerita. Dan kemudian juga yang menarik kemarin adalah untuk proses kami produksi kami tidak hanya apa namanya produksi kemudian udah kita taruh di Spotify plug. Kami kemudian juga menerapkan apa ya semacam metode review ya. Mungkin bisa disebut kami menyebutnya itu peer review. Jadi pas kami selesai produksi ya setengah matangnya lah. Kemudian ada beberapa apa ya beberapa orang ya yang teman yang kami undang yang kemudian yang juga mungkin ahli dalam bidangnya ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu di luar anggota ini ya. Di luar di luar. Kami minta kami minta review, minta komentar mereka terkait produksi yang kami lakukan, entah itu dari segi teknis produksi, segi naskah dan semacamnya. Yang kemudian kan kalau kemarin itu memang ada beberapa naskah yang cukup complicated, cukup rumit untuk bisa diproduksi karena ya di naskahnya sendiri wah ternyata begini dari kurasi review juga semacamnya. Jadi kemudian kami ya yang pertama itu peer review, yaitu kami mengundang beberapa teman-teman untuk kasih masukan sebelum kita memasukkannya ke Spotify. Itu belum dirilis ya. Belum dirilis. Nah kemudian pasca rilis itu kita juga meminta review pendengar. Ya kita kan nggak bisa ngeliat ini, cuman bisa ngeliat trafficnya doang. Jadi beberapa juga teman juga lagi. Tapi memang di sini temannya itu ya lebih general gitu. Ya misalkan latar belakang gitu ya. Kan temennya Putu, temenku, temennya Balia, temennya Davin. Ya udah kita share. Dengerin dong ini gini segala macam. Gimana menurutmu gini segala macam. Itu juga kita menerapkan itu ini kan itu juga menerapkan review mereka gitu. Kan juga salah satu mungkin ya metode kepenontonan gitu loh. Ketika kita tidak bisa langsung menjangkau ketemu penonton langsung, tapi kita bisa ya udah nih aku tawarin dengerin responnya. Karena respon mereka itu penting juga ya buat kalian sangat menggodok proses selanjutnya, karya-karya selanjutnya. Oke, jadi itu salah satu metode kalian di dunia yang udah kita mulai banyak terjun ke digital itu cara kalian berinteraksi dengan penonton gitu ya. Aku boleh nambahin boleh banget. Terus ya sama sebenarnya fungsi peran atau posisi penonton ya kami itu tadi ya posisikan sebagai teman bercerita ya, teman diskusi, teman yang juga akan membantu menyangga karya dan proses belajar kami gitu. Bahkan itu kan tadi Fadil jelasin di proses penciptaan ya, proses penciptaan artistiknya, tapi bahkan saat proses latihan pun
kami mengajak teman-teman yang berlatih, aktor-aktor untuk dari awal memang menyadari bahwa cerita ini atau ya cerita ini akan kamu sampaikan ke penonton. Jadi aktor nggak bermain dalam ruang hampa gitu. Tapi bagaimana pesan, bagaimana cerita, bagaimana imajinasi itu juga harus tersampaikan secara ya jelas lah ya ke penonton gitu. Oke. Jadi nggak cuma nih aku pengen pentas dengan gagasanku sendiri, tapi harus gimana penonton itu bisa nangkap cerita kalian, karena mereka bukan sekedar subjek yang pasif gitu. Benar. Kemarin juga ya logikanya kan beda ya, ketika mungkin kita aktor di teater gitu ngeliat ke depan yang ngeliat penonton. Nah, ini kemarin pas produksi ngeliat ke depan yang ngeliat mic, ngeliat dinding doang gitu loh. Tapi satu sisi memang seperti kata Putu ya, kita memang punya intensi gitu loh untuk kita rekaman ini ya untuk menunjukkan sesuatu ke penonton lewat narasi-narasi cerita yang disampaikan. Nah, kalian pengen melibatkan penonton di dalam cerita, mereka harus masuk. Jadi gimana caranya kalian membawa membuat teman-teman itu bisa mengimajinasikan cerita yang dibawa walaupun hanya lewat audio gitu. Iya, itu yang juga dilatih bareng gimana tetap sadar ya bahwa ada penonton yang akan mendengar cerita ini. Walaupun nggak kelihatan waktu prosesnya ya. Ada juga di salah satu episode kami yang nanti bisa dilihat teman-teman, bahkan secara rancangan artistik gitu, kami kami menempatkan penonton sebagai itu hadir dalam karyanya, benar-benar dia sebagai tokoh yang juga bermain gitu. Seperti apa itu? Iya. Silakan dengarkan. Enggak. Ya kita menempatkan karena cerita naskahnya tujuannya adalah mencari teman bercerita ya. Jadi kami merancang ada satu tokoh yang hadir di ruang yang sama, di tempat yang sama. Tadi Fadil udah jelasin di kafe yang sama. Jadi kayak kalau ceritanya si aktor itu lagi duduk berdua sama partnernya. Terus? Tapi kita merancang kita memosisikan partner yang dia ajak ngobrol itu sebagai pendengar drama audio kita. Oke. Gitu. Itu benar-benar jadi penonton tuh menjadi pelaku ya di situ ya, nggak cuma pendengar. Oke, keren sih. Oke. Jadi benar-benar Taman Kata-Kata ini ya, kalian mempertimbangkan sekali peran penonton dalam setiap karya-karya kalian ya, project kalian. Oke, terus selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Pengen lebih banyak lagi. Oke. Ini nih apa sih kayak misi ke depan atau project-project yang pengen kalian lakukan bersama Taman Kata-Kata gitu. Kalau misi sebenarnya mungkin karena kita peer aktor mungkin kita pengen juga kali ya kayak kita butuh nih aktor buat jadi apa gitu, terus nyarinya di Taman Kata-Kata. Iya. Itu terpendam ya, yang terpendam ya. Agensi keaktoran. Bentar lagi terpublikasi nih. Terpendam lagi. Iya benar. Kalau mau cari aktor cari aja di Taman Kata-Kata. Kalian. Hubungi Balia. Terus mungkin juga kita punya misi tadi yang yang Mbak bilang kayak apakah udah ada teman-teman di luar kita yang ikut bergabung. Nah, kita pengen memperluas itu gitu karena kita sadar betul bahwa ya pengalaman tiap orang beda dan kita butuh itu mungkin gitu. Kayak misal aku punya A, Fadil punya B. Oh, aku butuh nih yang B gitu. Aku bisa ambil dari Fadil. Dan mungkin itu berlaku untuk banyak sekali orang ya gitu, yang tertarik juga dengan keaktoran gitu misalkan. Terus juga karena kita merasa bahwa Taman Kata-Kata menjadi ruang aman buat ide bertumbuh, buat kita mengutarakan keresahan untuk banyak hal lah gitu. Kita berharap itu akan tetap terjaga gitu. Kita bakal tetap jadi ruang aman untuk siapa saja yang pengen mengeksplor lagi keinginannya buat ngaktor atau ya sekedar mengutarakan ide-ide untuk bertumbuh gitu. Jadi ya kita pengen menjaga ruang aman tanpa mereka merasa takut dan jangkau. Ini ini ilmunya masih dikit nih. Iya gitu. Kan kadang kita kadang kita merasa kayak insecure nih, masih dikit banget nih ilmunya nih, idenya jelek nih gitu. Nah
Enggak, ya itu di Taman Kata-Kata kita punya misi untuk tetap menjaga api-api kecil, semangat-semangat kecil itu biar tetap hadir, tetap ada gitu, walaupun kecil, ya kita jaga sama-sama, kita jaga idenya sama-sama gitu. Oke. Mungkin contohnya kayak kita proyekan tahun ini itu mungkin berangkat dari keresahanku awalnya, keresahanku sebagai seorang aktor perempuan, ya pokoknya di arena kesenian, aku punya suatu keresahan dan akhirnya aku merasa aman untuk berbagi sama mereka gitu loh. Aku punya keresahan ini loh guys, yang A, B, C, D gitu, dan ternyata keresahanku pun sebenarnya mungkin dirasakan mereka, tapi mereka nggak sadar. Iya. Jadi akhirnya ada pertemuan itu gitu. Nah akhirnya ada irisan yang bikin kita punya semangat untuk meneruskan ide ini gitu. Jadi kalau tadi tahun lalu proyek kita podcast audio gitu, nah kalau tahun ini mungkin bentuknya akan sedikit berbeda gitu. Jadi mungkin emang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini gitu. Sesuai dengan agenda, sesuai dengan pesannya gitu. Jadi mediumnya kami terus mengeksplor ya. Terus mengeksplor sesuai dengan agenda penciptaannya gitu. Oke. Sama mungkin yang pengen aku bagi gitu, yang pengen aku highlight gitu, pengen lebih banyak orang datang ke studio tempat berlatih itu mengalami sensasi yang sama ketika dia datang juga ke sebuah perpustakaan gitu loh. Gitu. Jadi ketika orang datang ya siap untuk belajar, dan di studio tempat berlatih juga referensi tergelar gitu. Jadi bagaimana aktor juga terus membuka dirinya ya pada referensi yang udah tergelar itu di studio tempat berlatih. Jadi itu juga misi yang akan terus kami rawat gitu di tahun-tahun ke depan. Jadi emang datang tuh latihan tuh bukan sekedar latihan aja, tapi kalian kayak selalu dapat ilmu baru, pengetahuan baru. Iya, gitu. Dan ini menariknya kayak ini kalian kan tadi pengen nih, kalau nyari aktor di Taman Kata-Kata kalian pengen ini ya bener-bener kalian melatih membentuk aktor-aktor baru, membentuk aktor-aktor yang qualified, walaupun ibaratnya kalian pokoknya kita latihan dulu nih perkara nanti pentasnya kapan ini bakal kepakainya kapan nih, kita berproses terus dulu deh, kita ibaratnya kita nanem dulu deh perkara panennya nanti itu gitu ya. Betul, makanya yang Mbak contohkan tadi, misal ada ketakutan anggota gitu ya, aku punyanya masih sedikit nih ilmu, justru itu bukan pertanyaan utama ketika masuk. Pertanyaannya adalah apa yang belum kita punya gitu. Dan apa yang dimiliki teman-teman ini yang bisa kupelajari. Atau kalau nggak bisa langsung dari teman-teman, ya kita sama-sama cari di luar teman. Lewat proses itu tadi ada proses pembuatan kurikulum. Dan akhirnya yang dikumpulkan itu bukan cuma hasil latihannya, tapi itu tadi proses menyadari apa yang belum ada, proses melihat bagaimana cara mempelajarinya, metode latihannya. Jadi yang diakumulasikan itu adalah metode latihan gitu. Dan disebut butuh perpustakaan itu referensi metode latihan. Benar-benar. Jadi nggak perlu ada ketakutan, aku ilmunya sedikit, karena di situ yang dicari kamu tuh kurangnya apa, makanya nanti kamu bisa menimba ilmu apa, dan cara kamu menimba itulah yang jadi kayak latihanmu di situ gitu. Ya, benar. Gitu ya. Kungfu, Pin, jelasin kungfu. Apa ini? Apa ini? Jadi masih ada kaitannya dengan yang barusan. Jadi udah, Pin. Dia udah capek, dia udah lelah. Jadi beberapa prinsip yang ku ketahui dari kungfu gitu ya. Kungfu itu dilatih bukan untuk merencanakan pertarungan gitu. Kungfu itu bentuk-bentuk pembiasaan tubuh dalam kegiatan sehari-hari, dan ketika suatu saat mau dipakai itu udah siap, udah kuat. Itu prinsipnya sama dengan kita mencoba berbagai metode latihan. Kita seperti yang sudah direncanakan ya, kita berusaha ada latihan rutin di samping pentasnya kapan, itu supaya kami menjadi ibaratnya
kayak Shaolin tapi aktor gitu loh. Shaolin tapi Shaolin tapi aktor. Iya. Jadi Padepokan. tarungnya kapan, yang penting nanti pas tarung tuh udah siap gitu. Ya, kan? benar. Tinggal itu. ngolah naskahnya Iya, misal tinggal les gitu, tinggal libas. Gitu. Oke. Karena nggak tahu sih mbak kapan Oh, oh. datangnya kan. Iya. Kayak tiba-tiba ada audisi apa ya Iya, atau benar-benar. casting apa gitu. Tapi walaupun nggak ada itu pun kadang kita akhirnya mikir, oh kalau misalkan kesempatan itu tidak datang, kenapa nggak kita yang create Iya, kesempatan itu? Ya, betul, itu betul juga. sekali. Betul. akhirnya misal Kita bikin mulai merencanakan project project kali. project tangan kata-kata. Oh, iya. Iya, itu jadi malah ide. ini ya, jadi teman-teman yang datang tuh bener-bener niatnya belajar ya, karena kan bukan sekedar oh ini karena mau pentas ya, Iya, pengen ini, iya. gitu kan, Hmm. jadi bener-bener pengen belajar. Itu keren sih. Ya ampun, thank you banget ngobrol-ngobrolnya Taman Kata-Kata. Thank you, juga. Nobel. Sukses terus project-projectnya, dan thank you banget spirit kalian, semoga bisa menginspirasi teman-teman Karsa bagaimana kalian semangat berlatih, bukan hanya karena mau pentas tapi semangat kungfu ya. Pokoknya terus mempersiapkan diri, begitu ketika waktunya siap udah tinggal libas gitu. Ya. Oke, semoga ide gagasan-gagasan mereka dan spirit mereka ini bisa menginspirasi teman-teman Karsa semuanya. Oke, buat teman-teman Karsa, makasih udah nonton Karsa di edisi kali ini. Saksikan terus Karsa edisi selanjutnya. Bye. Oh